Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan Pak Akhir Salmi, seperti ada poin tadi disampaikan oleh Mas Boyamin, bukan hanya putusannya yang cemen, tapi perundangannya juga, peraturannya juga kita tidak bisa berharap banyak terhadap peraturan tersebut. Kemudian juga keputusan Dewas untuk tidak membawa ini ke ranah pidana. Silakan Pak. Ya, ini kan berawal dari dirobahnya Undang-Undang KPK. Di situ udah jelas, kalau menurut saya termasuk orang berpendapat itu adalah melemahkan KPK. Dari situ dibuatlah peraturan Dewas. Kemudian begini putusannya. Menurut saya sudah sangat menyenangkan sebetulnya kondisi korupsi di Indonesia saat sekarang. Nah, kembali lagi, apakah Dewas ini mengatakan tidak? Mungkin keputusan Dewas ini tidak bukan ini masalah etik, bukan persoalan hukum. Tapi bukan berarti sekiranya ada di dalam pertemuan itu deal-deal dahulu yang bersangkutan dengan wali kota Labuan Batu ya. Tanjung Balai, Pak. Tanjung Balai, mohon maaf, Tanjung Balai ini tadi, itu bukan mustahil. Kalau memang ada bukti yang kayak itu, bukan putusan kode etik ini tidak meniadakan persoalan pidananya. Kalau sekiranya ada itu bisa diproses. Tinggal persoalannya siapa yang memproses. Baik. Kalau KPK kayaknya terlalu agak susah kita berharapnya ya. Nggak tahu kalau ada pihak kejaksaan dan kepolisian. Sekiranya ada. Kita nggak mengatakan itu pasti ada. Saya tidak mengatakan. Kalau ada, bukan berarti putusan Dewas ini untuk menutup persoalan pidananya jikanya ada peristiwa-peristiwa di sana di situ. Nah, Putri, ini enaknya nggak dibahas di masalah apa kabar Indonesia. Saya berharap suatu saat ini akan tuntas kita bahas di ILC, Indonesia Lawyers Club. Mudah-mudahan ini bisa hidup kembali. Baik. Banyak masyarakat yang berharap hidup, Baik, kita Pak. bahas tuntas di situ. Baik, Mas Boyamin, mungkin terakhir penutup, bagaimana melihat noda ini di antara pimpinan KPK tentunya? Singkat, Mas Boyamin. Ya, kan saya itu sebenarnya awalnya melaporkan kasus ini kepada Dewan Pengawas KPK. Apa reaksinya? Bu Lili melakukan jumpa pers mengatakan tidak menghubungi, tidak melakukan komunikasi dan lain sebagainya dalam jumpa pers. Terus kemudian bahkan ada penggembiranya, followernya kalau tidak salah, itu malah mengancam melaporkan saya ke polisi sebagai pencemaran nama baik gitu. Nah, kemudian baru diproses setelah dilaporkan yang berikutnya dikuatkan oleh Rizka Anunata, Kasatgas yang menangani kasus ini di Tanjung Balai dengan bukti yang kuat. Nah, bukti yang kuat itulah yang tidak bisa dielakkan. Akhirnya bahasa saya kemungkinannya tidak bisa dielakkan oleh Bu Lili dan diakui. Nah, ini sebenarnya kan pernah berbohong. Ini maksudnya faktor pemberat. Dan juga pengertiannya tidak menyesal. Itu kan berkaitan juga dengan yang memberatkan itu bukan hanya sekedar mengakuinya. Itu kan juga karena terpaksa sudah bukti. Tadinya jumpa pers mengatakan tidak mengakui. Artinya pernah berbohong. Ini harusnya jadi pemberat. Gitu. Jadi, tapi ini yang tapi inilah. Daripada ini menjadikan noda seumur umur, sepanjang 2,5 tahun lagi, menjadikan tersandera, dibuat lucu-lucuan, mungkin tertawaan oleh koruptor juga, maka saya berharap Bu Lili bersedia mengundurkan diri. Itu aja lah, demi kebaikan KPK, demi kebaikan pemberantasan korupsi, dan kebaikan NKRI. Gitu. Terima kasih. Makasih Mas Boyamin, sayang sekali waktu yang membatasi kita untuk bisa menyudahi perbincangan seru ini. Tapi Pak Akhir Salmi terima kasih, Mas Boyamin juga terima kasih. Dan pemirsa, dengan usai perbincangan ini maka usai sudah tugas saya menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker, taati protokol kesehatan, dan juga bagi Anda yang belum vaksin, segeralah untuk bisa mencari informasi agar mendapatkan vaksin. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.